Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Hana Putri Aryadi, BP 201151-1012 dari kelas Kewirausahaan B. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tugas akhir kewirausahaan yaitu tentang sewa lapangan olahraga online atau selaga.com. Jadi topik pada presentasi kali ini itu ada 6. Yang pertama ada tujuan media, yang kedua pelanggan, yang ketiga produk, yang keempat pemasaran, kelima SDM, yang terakhir keuangan. Yang pertama tujuan mulia. Jadi tujuan mengembangkan usaha ini, olahraga merupakan suatu kegiatan jasmani yang dilakukan untuk memelihara kesehatan dan memperkuat otot-otot tubuh. Kegiatan ini dalam perkembangannya dapat dilakukan sebagai kegiatan yang menghibur, menyenangkan, atau juga dilakukan dengan tujuan untuk meningkatkan prestasi dan mengembangkan minat dan bakat. Pemerintah sendiri menjadikan olahraga sebagai pendukung terwujudnya warga Indonesia yang sehat dengan menempatkan olahraga sebagai salah satu arah kebijakan pembangunan, yaitu menumbuhkan budaya olahraga serta meningkatkan kualitas warga Indonesia sehingga memiliki tingkat kesehatan dan kebugaran yang cukup. Masyarakat Indonesia yang mempunyai apresiasi yang tinggi terhadap perkembangan dunia olahraga, olahraga sudah menempati posisi penting dalam kehidupan sehari-hari. Bahkan meningkatnya minat masyarakat ditunjukkan dengan semakin bertambahnya klub-klub atau kelompok-kelompok dari berbagai cabang olahraga di Indonesia. Jadi pada usaha ini merupakan usaha online yang berbasis website yang menawarkan jasa sewa lapangan olahraga. Yang kedua, pelanggan. Jadi pada sisi pelanggan ada terdapat tiga topik yaitu segmentasi, targeting, dan positioning. Di mana segmentasi ini terbagi dua, yaitu secara geografis dan demografi. Secara geografis, usaha ini mencakup wilayah Padang atau Limomani dan sekitarnya. Jadi perkotaan di Padang ini dirasa membutuhkan jenis jasa sewa olahraga ini melihat kesibukan setiap aspek masyarakat di Kota Padang. Selanjutnya demografi. Jadi berdasarkan demografi untuk 17 tahun ke atas, semua jenis kelamin, dan untuk semua ke kalangan ekonomi dan juga semua tingkat pendidikan. Untuk usia 17 menjadi batasan dengan tujuan penggunaan website dapat dioperasikan dengan mudah disertai dengan metode pembayaran yang digunakan. Selanjutnya, targeting pada usaha ini yaitu ditujukan pada pelajar atau mahasiswa, klub olahraga, dan masyarakat umum. Untuk positioningnya, book it, play it, dan heal it. Dari slogan ini menyatakan bahwa selaga.com dalam benak konsumen dijamin jika kami menyewa lapangan, akan bermain, serta mendapatkan kesehatan. Jadi yang menjadi pelanggan potensial dalam usaha ini yaitu mahasiswa, pelajar, terutama mahasiswa yang pelajar yang suka berolahraga. Selanjutnya produk. Masalah calon pelanggan dan solusi. Jadi masalahnya peningkatan minat masyarakat terhadap olahraga ini tidak diimbangi dengan peningkatan kualitas dan kemudahan untuk menggunakan fasilitas olahraga. Bahkan saat ini banyak klub-klub olahraga atau kelompok-kelompok olahraga yang tidak tertampung kegiatannya, sehingga mereka berlatih dengan fasilitas seadanya atau berlatih di tempat-tempat yang kurang representatif. Hal tersebut dapat menghambat perkembangan olahraga di Indonesia, baik dari segi kualitas. Jadi, untuk solusinya, peluang usaha ini, Selaga.com hadir membantu konsumen dalam menyewa lapangan. Konsumen cukup mengakses Selaga.com lewat gadget, kemudian memilih lapangan yang ingin disewa. Kemudian akan muncul pilihan lapangan beserta waktu dan tempat lapangan tersebut. Dan akan muncul pula informasi total biaya yang harus dibayarkan. Selanjutnya, pihak perusahaan melihat transaksi yang dilakukan konsumen dan menyetujui apabila sudah dilakukan dengan benar. Pesanan akan dikoordinasikan dengan pemilik lapangan dan konsumen. Jadi pada produk dan jasa ditawarkan yaitu merupakan jasa penyewaan lapangan secara online. Di sini konsumen tuh cukup mengakses selaga.com lewat gadget, kemudian memilih lapangan serta waktu yang diinginkan. Kemudian akan muncul pilihan eh, untuk informasi total biaya. Keunggulan jasa Keunggulan produk kami ini yaitu di website ini memiliki informasi yang lengkap untuk penyewaan lapangan, yaitu dari total biaya, rute menuju lokasi, dan jadwal yang sudah terisi oleh orang lain. Eh, Pada usaha ini kami memiliki kompetitor yaitu aplikasi Jaki, di mana aplikasi tersebut memiliki kelebihan bisa menyewa tempat lapangan olahraga dan non-olahraga juga. Dan juga pada aplikasi tersebut fitur-fiturnya lebih lengkap.
Kekurangannya, pada aplikasi Jaki tersebut hanya dikhususkan untuk warga DKI Jakarta yang memiliki KTP. Jadi jika ada seseorang yang ingin ke Jakarta tapi dia tidak memiliki KTP atau tidak warga di DKI Jakarta, maka dia tidak bisa menggunakan jasa tersebut. Jadi pada usaha ini memerlukan bahan baku atau alat bantu yang dibutuhkan antara lain seperti website, server, komputer atau gadget, serta jaringan internet. Selanjutnya pemasaran. Oh, Pemasaran dilakukan dengan target untuk pelajar atau mahasiswa, klub olahraga, dan umum. Pemasaran dilakukan dengan cara menyebarkan informasi terkait website ini di media sosial, mengadakan sosialisasi ke klub-klub olahraga yang ada di sekolah atau kampus. Jadi strategi pemasaran itu terdapat ada tiga buah, yaitu pengisuan website, di mana sebelum peluncuran website ini lakukan pengisuan sebagai tahap awal promosi. Yang kedua ada strategi pemasaran tahun pertama, di mana pada tahun pertama merupakan tahap awal peluncuran website dilakukan secara online melalui akun media sosial yaitu Instagram, YouTube, dan lain-lain. Yang terakhir ada strategi pemasaran tahun kedua, di mana pemasaran tahun kedua ini dilakukan secara online. Selain menggunakan akun pribadi, pemasaran juga digunakan melalui website lain seperti iklan di YouTube dan top search di Google. Strategi untuk menangani komplain yaitu pada website tersebut sudah ada fitur kolom komentar yang mana konsumen bisa memberi kritik, saran, atau komentar terhadap usaha ini. Kami juga menyediakan call center bagi konsumen yang ingin berkomentar via telepon. Selanjutnya SDM, di mana SDM anggota tim dan tanggung jawabnya. Yang pertama itu ada ketuanya, yaitu Hana Purwadi, yaitu sebagai penanggung jawab umum perusahaan, membuat keputusan, dan memelihara kelancaran kualitas manajemen organisasi. Yang kedua ada Kepala Bagian HRD, yaitu Clara Fadila Ramda, yang tugasnya untuk mengevaluasi kinerja SDM dan mengawasi seleksi SDM. Yang ketiga itu manajemen keuangan, yaitu Sarah Amanda, di mana tanggung jawabnya mencatat transaksi keuangan, serta memproses data transaksi keuangan menjadi sebuah informasi atau dengan laporan keuangan. Selanjutnya ada Kepala Bagian dan Riset Pembangunan, yaitu Tarisa Yuri Safira, di mana tugasnya yaitu mengontrol peralatan website, mengontrol kerja operator website, mengontrol dan mengembangkan pembaruan fitur website. Dan yang terakhir ada Manajer Pemasaran atau Marketing, yaitu Mutiara Yosfiah, di mana tanggung jawabnya yaitu mengimplementasikan strategi pemasaran, mengatur kegiatan sales, melakukan promosi, dan menjaga hubungan dengan konsumen. Selanjutnya, keuangan. Jadi sumber pendapatan di usaha ini yaitu dari pemilik lapangan yang menggunakan website untuk menyewakan lapangannya dan juga dari iklan yang ada pada website kami. Untuk biaya-biayanya itu ada biaya operasional, di mana ini dihitung per bulan, di mana website ada 1.500.000, tenaga kerja 5 juta, internet 500.000, dan jika ditotalkan totalnya itu 7 juta. Untuk biaya pendapatannya itu dihitung per bulan, biaya adminnya 10 juta, promosinya 10 juta, jadi totalnya 20 juta. Untuk keuntungan 6 bulan terakhir, maka kita mengalihkannya eh, dengan rumus biaya pendapatan dikurang dengan biaya operasional. Di sini, maaf ada kesalahan penulisan, yaitu 20 juta dikali 6 terus dikurang dengan 7 juta dikali 6 dan didapatkan hasilnya 5.800.000. Selanjutnya lampiran, di mana teman-teman itu untuk proyeksi keuangan tahun 1 sampai 3 tahun ke depan, dan kebutuhan dana pengembangan. Di mana pemasukan tahun pertama yaitu biaya operasionalnya didapatkan 84 juta dan biaya pendapatannya 240 juta. Pemasukan tahun ketiga yaitu dikali 3 tahun berarti biaya operasionalnya menjadi 252 juta dan pendapatannya 720 juta. Jadi keuntungan selama 3 tahun yang didapatkan yaitu 480 juta. Untuk dana pengembangannya digunakan dari keuntungan yang didapatkan dengan ketentuan 25% dari jumlah keuntungan per 3 tahun. Yaitu 25 per 100 dari 480 juta, yaitu 120 juta. Maka biaya pengembangannya itu 120 juta.
Untuk kedua, yaitu lampiran prototipe dari model usaha seperti ini. Terdapat ada detail lokasinya, ada harga per jamnya, dan tempat di mana. Ya, yang terakhir itu ada biodata mahasiswa, itu saya sendiri, nama anak pribadi dengan jenis kelamin perempuan, dan program studi tipe komputer, PP 1012, tempat tanggal lahir 3 April 2002, email anampercaya@gmail.com, dan nomor HP 831 8238 606. Baik, sekian presentasi dari saya. Mohon maaf atas kekurangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.